Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa LTNNU Badung yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kami akan melanjutkan daripada kajian yang sudah tertera pada video-video sebelumnya, yang mana kami sudah membahas Kitabus Shaum dan syarat sahnya daripada puasa di dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Pada video kali ini kami akan melanjutkan daripada pembahasan yang sebelumnya, yakni kita masuk ke fasal fiman yajibu alaihi shaum, yaitu siapa saja orang-orang yang wajib untuk berpuasa, yakni orang yang wajib untuk berpuasa. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin fi kitab Muqaddimah Hadramiyah ila an qala Kitabus Shaum faslun fi man yajibu alaihi shaum. Siapa orang yang wajib untuk berpuasa. Nah, qala syartu man yajibu alaihi shaum Ramadan. Syarat bagi orang yang wajib berpuasa di bulan Ramadan adalah yang pertama al-aqlu, dialah orang yang berakal. Kemudian yang kedua wal bulugh, orang yang sudah balik. Kemudian ketiga al-Islam, beragama Islam, dan yang keempat al-itaqah, yakni mampu. Jadi di kitab Muqaddimah Hadramiyah ini dikatakan syarat wajib untuk berpuasa itu ada 4, al-aqlu, berakal, baligh, Islam, dan mampu. Di kitab-kitab lain ada yang mengatakan 5, jadi di sini ada dikatakan 4. Kemudian wayu'maru waqala wayu'maru bihi as-sabiyyu lis-sab'in, dan diperintahkan bagi anak-anak itu ketika sudah umur 7 tahun. Jadi untuk melatih mereka, anak-anak kita ini, supaya tidak kaget atau tidak kaku dengan berpuasa. Jadi dari mulai umur 7 tahun itu sudah dilatih. Jadi supaya terbiasa. Wa qala wa yudrabu ala tarkihi li asyri in ataqah. Kemudian kita sebagai orang tua juga berhak untuk memukulnya jika ketika dia sudah umur 10 tahun tidak berpuasa. Jadi ketika umur 10 tahun dia mampu, si anak tersebut sudah mampu berpuasa tapi malah tidak berpuasa, kita sebagai orang tuanya berhak mendidik sampai untuk memukulnya ketika dia meninggalkan puasanya. Itu sama seperti sholat, ketika sudah 10 tahun tidak sholat, sebagai orang tua kita berhak menghukum atau memukul si anak tersebut supaya dia disiplin akan ajaran agama yang dianutnya. Nah, itu daripada syarat wajibnya daripada puasa. Kemudian berikutnya faslun fima yubihul fitr. Fasl di mana orang boleh tidak berpuasa atau boleh berbuka. Naam wa qala wa yujuzul fitr bil maridi alladhi yubihu tayammum. Nah, diperbolehkan seseorang itu tidak berpuasa atau berbuka bil marid, yaitu dengan alasan atau dengan keadaan dia sakit alladhi yubihu tayammum, yang mana diperbolehkannya bagi dia untuk bertayamum. Jadi karena sakitnya itu sampai dia boleh bertayamum, padahal air ada tapi karena dia sakit boleh bertayamum. Nah, itu dia boleh karena sakit juga, akhirnya dia boleh berbuka atau tidak berpuasa. Walil khaifi minal halak. Kemudian yang kedua, takutnya dari kebinasaan. Jadi dia saking takutnya dengan kebinasaannya dia, mungkin karena sakit atau karena suatu keadaan yang mana membuatnya dia khawatir atau takut yang berlebih, nah itu boleh meninggalkan puasa atau berbuka. Kemudian lighalabatil ju'i wal atas, atau sangatnya lapar atau haus. Nah, ini dalam keadaan darurat ya, keadaan tertentu, misalkan suatu ada pandemi ya, kelaparan, tidak ada apa-apa lagi, dia memang sudah tidak pernah makan, tidak pernah minum dalam keadaan tertentu. Nah, dia saking keadaan tertentu tersebut sampai menyebabkan dia sangat-sangatnya kelaparan dan haus, maka bisa tidak berpuasa atau boleh berbuka. Kemudian berikutnya walil musafiri safaron tawilan mubahan illa intara as-safaru ba'dal fajr. Dan kemudian yang berikutnya yang boleh tidak berpuasa adalah orang-orang yang musafir, yang mana musafirnya ini perjalanan yang panjang ya, ada masafatul musafir itu. Mubahan, yang ini musafir yang mubah, musafir yang bukan maksiat, bukan karena hal-hal yang maksiat, illa kecuali intara as-safaru ba'dal fajr. Nah, diperbolehkannya ketika dia melakukan safarnya itu tadi sebelum datangnya fajar. Jadi sebelum fajar dia sudah safar. Nah, kalau setelah safar bagaimana? Nah, setelah fajar bagaimana? Nah, itu tidak boleh membatalkan puasa, harus tetap wajib berpuasa. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Musafir itu terhitung musafir ketika dia boleh tidak berpuasa itu ketika dia pergi
atau berangkat sebelum fajar, sebelum subuh. Nah, kemudian wasaumu fis safari afdalu in lam yatadarrar bihi. Dan puasa ketika safar itu jauh lebih baik apabila puasa tersebut tidak menyebabkan bahaya bagi dirinya. Nah, kemudian dikatakan berikutnya wa idza balaghas sabi au qadimal musafir au syufiyal marid wa hum shaimun harumal fitr. Dan apabila seorang anak kecil kemudian dia tiba-tiba balik, atau seorang musafir itu sudah sampai ke tujuannya, atau seseorang yang sakit kemudian sembuh dari penyakitnya, dan pada saat itu mereka sedang berpuasa, maka ketika sudah sampai ke tempat tujuan, seorang musafir itu atau anak kecil sudah balik, atau seorang yang sakit itu kemudian sembuh, nah sebelum itu dia melakukan puasa, maka ketika sudah sampai tujuannya itu tadi, dia tidak boleh membatalkan puasanya, melanjutkan puasanya yang sudah dia lakukan. Jadi misalkan di perjalanan dia memang sudah berangkat sebelum subuh, dia sudah tetap meniatkan puasa, tapi ketika di jalan dia tidak membatalkan puasa sampai akhirnya tiba di tempat tujuan yang dia tuju. Nah, dia harus melanjutkan puasanya. Jadi rukhsahnya sudah habis. Rukhsahnya hanya di sepanjang perjalanan itu tadi. Jadi kalau sudah sampai di tempatnya, maka dia harus melanjutkan puasanya. Wa illa istuhibba al-imsak. Dan apabila tidak, misalkan si musafir itu tadi dia memang tidak berpuasa, atau si yang sakit tadi tiba-tiba sembuh, dia itu dalam keadaan tidak berpuasa memang. Jadi ketika sudah sampai di tempat tujuan, tidak semena-mena dia boleh makan minum seenaknya, tapi dia hendaknya disunahkan untuk tetap menjaga. Jadi untuk menghormati bulan suci Ramadan dan juga menghormati saudara-saudara yang lainnya yang sedang berpuasa. Nah, kemudian wa kullu man aftara li udhrin aw ghairi, dan setiap orang yang tidak berpuasa karena suatu udzur atau yang lainnya, wajib alaihil qada, wajib baginya untuk mengqadha puasanya ba'dat tamakun, setelah memungkinkannya ia untuk mengqadha itu tadi. Jadi setiap orang yang tidak berpuasa atau membatalkan puasanya pada waktu dia berpuasa karena udzur atau tidak karena udzur, maka wajib baginya untuk mengqadha puasanya. Kapan? Ba'dat tamakuni, setelah dia dirasa sudah bisa untuk mengqadhanya. Illa sobi, nah ini kecuali anak kecil, wal majnun, orang yang gila. Nah, selama dia kecil itu orang tidak mengqadha puasanya. Majnun, orang yang gila itu tidak mengqadha puasanya. Wal kafir asli, dan orang kafir yang asli kemudian dia misalkan mendapat hidayah dan mu'alaf, nah dia tidak perlu mengqadha puasa yang sebelumnya ia tinggalkan. Nah, wa mustahabbul mu'alah al-qada'ul mubadarah bihi, dan dianjurkan, disunahkan juga ketika mengqadha itu segera, jangan menunda-nunda daripada qadha puasanya. Jadi ketika ada waktu bisa untuk mengqadha puasa tersebut, maka hendaknya dia segera mengqadhanya. Wa tajibu in aftara bi ghairi udhrin. Wa tajibu in aftara bi ghairi udhrin. Wa yajibul imsak fi Ramadan ala tarikin niyah. Dan juga ini disebutkan seperti yang disebutkan di awal tadi di video sebelumnya, saya telah membahas syarat sahnya daripada puasa itu memalamkan niat, jadi membaca niat di malamnya. Nah, misalkan ada orang yang lupa membaca niat di malam hari, bagaimana? Wa yajibul imsak fi Ramadan ala tarikinnya. Nah, tetap dia harus menahan atau berpuasa ketika siang harinya, walaupun dia malamnya tidak niat. Ya memang mungkin niatnya karena dia meninggalkan niat, akhirnya puasanya tidak sah. Nah, bukan saya enak-enaknya, akhirnya siangnya dia tidak berpuasa, tetap harus menahan daripada puasa tersebut. Wal muta'addi bi fitnah, ini juga, dan bagi apalagi orang yang sengaja tidak berpuasa, sengaja nggak berpuasa, terus dia seenak-enaknya makan di luar, mengganggu temannya, makan di depan hadapannya teman-teman yang berpuasa. Nah, ini sangat tidak diperbolehkan. Jadi dia tetap harus menjaga. Kalau memang dia sengaja nggak puasa, ya tetap harus menjaga akhlaknya juga ya, karena kita ini berada di bulan suci Ramadan. Wa fi yaumi syak in tabayyana kaunuhu min Ramadan wa yajibu qada'uhu 'alal fawr. Nah, dan juga di hari syak ini seperti hari sekarang kita syuting ini kan hari tanggal 30 Sya'ban, termasuk hari syak. Nah, jadi hari yang diragukan entah ini tanggal 1 Ramadan atau masih tanggal 30 Sya'ban. Jadi ketika ini kita sudah disiarkan bahwa hari ini masih tanggal 30 Sya'ban. Jadi 1 Ramadannya besok malam. Nah, ternyata ada orang yang melihat hilal malam ini tiba-tiba. Nah, bagaimana? Ya sudah, kita tetap walaupun kita sudah tidak ada niat puasa, ternyata hari ini 1 Ramadan, tetap kita harus menjaga tidak seenaknya sendiri makan minum di tempat terbuka, dan nantinya kita wajibu qada'u 'alal fawr, dan kita hendaknya untuk mengqadha di
hari lainnya. Wallahu ta'ala alam bisa. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kami, mohon dimaafkan dan juga dikoreksi dari penyampaian kami. Terima kasih atas kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.